Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzahran Hamka dengan NIM L0212110088 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau biasa disebut dengan KADAL, yaitu Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Tebu oleh PT Prima Alam Gemilang di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, yang pertama itu pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami masalah terkait dengan semakin rendahnya produksi gula dan semakin meningkatnya volume kebutuhan gula di masyarakat. Nah, untuk menghemat devisa dengan menekan biaya impor gula, maka pemerintah mengencangkan swasembada gula dengan mendorong peningkatan produksi gula dalam negeri. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada gula pada tahun 2020 adalah dengan mengundang investor untuk membangun pabrik gula dengan menyiapkan lahan untuk perkebunan tebunya. Nah, oleh karena itu adanya rencana pembangunan perkebunan tebu dan pengolahan tebu menjadi gula di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Prima Alam Gemilang. Nah, dalam hal ini hanya satu instansi yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, adapun tujuan yang pertama itu tujuan umum, yaitu membangun perkebunan dan pabrik pengolahan tebu dengan kualitas produksi tinggi sehingga menjadikan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak. Nah, yang kedua ada tujuan khusus, yaitu memperoleh keuntungan finansial secara berkelanjutan dari hasil perkebunan dan pabrik pengolahan tebu, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula dalam negeri, dan yang terakhir itu mengurangi pengangguran dalam negeri. Nah, yang kedua ada manfaat. Nah, yang pertama itu manfaat rencana kegiatan bagi masyarakat sekitar, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan terbukanya peluang usaha. Nah, yang kedua ada manfaat atau peran rencana kegiatan terhadap pembangunan nasional, seperti peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan ekspor produksi dan pabrik pengolahan tebu. Selanjutnya ada lokasi pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu. Lokasinya itu terletak di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan luas, yaitu luas kawasan sebesar 1.913 hektare, dan yang diperuntukkan untuk perkebunan yaitu sebesar 1.691,75 hektare, dan industri pabrik pengolahan tebu sebesar 221,25 hektare. Selanjutnya itu ada deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, persiapan pembukaan lahan. Nah, dalam pembukaan lahan itu diperuntukkan untuk persiapan yang matang agar pelaksana pekerjaannya lancar dan melakukan inventarisasi kondisi seperti vegetasi, keadaan tanah, iklim, topografi, dan luas lahan. Nah, yang kedua ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan secara clearing cutting yang diawali dengan divegetasi, pembersihan perdu dan bekas dongkel tanam keras dengan kraure dosen, dilanjutkan dengan peralatan permukaan tanah sehingga lahan menjadi datar. Nah, lahan tersebut kemudian dibajak dan digaru dengan well traktor sehingga lahan bersih dan gembur. Nah, yang ketiga ada tata letak perkebunan. Nah, tata letak perkebunan atau layout design untuk tanaman tebu disesuaikan dengan kontur tanah, pengoperasian peralatan perkebunan, dan model pengangkutan tebu dari perkebunan ke pabrik. Nah, yang keempat ada pengolahan tanah. Bajak satu itu menggunakan bajak piringan dengan tujuan membongkar sekaligus meratakan dan menghaluskan bongkahan tanah. Sedangkan bajak kedua itu adalah tahap pengolahan lahan untuk membalik tanah sehingga topsoil di bagian bawah itu kembali posisinya ke permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada garu akhir atau finishing harrow, diperlukan untuk membuat bongkahan tanah menjadi lebih halus dan remah. Kemudian yang terakhir itu kair
sowing, yaitu pembuatan lubang untuk bibit yang akan ditanam dilakukan dengan cairan sedalam 30 cm. Nah, yang kelima itu ada penanaman, yaitu tanam dengan menyediakan pupuk dan bibit yang baik. Selanjutnya ada masa tanam tebu yang umumnya dimulai dari musim panas dan diakhiri dengan musim penghujan, yang dilakukan biasanya pada bulan April sampai dengan Juli atau Agustus agar hasilnya itu optimal. Dan penetapan jarak tanam itu secara mekanisme itu umumnya 135 sampai dengan 150 cm. Ada teknik penanaman sehingga diperoleh perkecambahan dan pertumbuhan yang optimal. Dan yang keenam itu ada pemeliharaan tanaman. Dan pemeliharaan tanaman itu meliputi kegiatan pekerjaan, pemberian air, pemupukan, penyulaman, pengendalian gulma, pengendalian hama atau penyakit, penggemburan tanah, pembubunan, dan pemeliharaan drainase. Nah, yang ketujuh itu ada bahan baku. Dan yang kedelapan ada rancangan kegiatan pengolahan tebu. Selanjutnya ada rencana usaha atau kegiatan penyebab dampak kegiatan. Nah, rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu oleh PT Prima Alam Gemilang di Desa Watu-Watu, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Nah, pada tahap prakonstruksi itu yaitu dimulai dari perizinan. Nah, perizinan itu merupakan salah satu proses yang dilaksanakan PT PAG sebelum melakukan pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula. Nah, selanjutnya ada sosialisasi dan konsultasi publik. Sosialisasi dan konsultasi publik merupakan upaya yang dilakukan pemrakarsa untuk menyampaikan rencana kegiatan pembangunan perkebunan tebu terutama pada masyarakat yang terkena dampak di sekitar proyek. Nah, konsultasi publik merupakan bentuk perlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Nah, selanjutnya ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan akan dilakukan oleh PT Prima Alam Gemilang pada lahan yang termasuk dalam izin lokasi, misalnya mengadakan musyawarah ganti rugi tanah atau tanaman bersama pejabat pemerintah desa atau kelurahan dan camat setempat. Nah, yang kedua tuh pada tahap konstruksi. Pertama, penerimaan tenaga kerja konstruksi. Nah, pabrik gula yang akan dibangun semuanya serba baru, maka karyawan yang akan direkrut untuk pengoperasian jalannya, pabrik pun harus kemungkinan itu mereka yang baru lulus atau yang akan lulus. Selanjutnya ada mobilisasi peralatan dan material. Nah, kebutuhan peralatan dan bahan baku usaha untuk menunjang kelancaran usaha perkebunan tebu dan pabrik gula. Selanjutnya ada persiapan lahan. Nah, pembukaan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk lahan budidaya tebu dan untuk peruntukan infrastruktur perkebunan, lahan perkantoran, barak karyawan, gudang, workshop, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembangunan pabrik dan pengolahan tebu. Nah, pembangunan pabrik dan layak dibangun adalah dengan kapasitas 6.000 TTH dan didesain agar nantinya dapat ditingkatkan menjadi 10.000 TTH. Dan selanjutnya ada pembangunan sarana penunjang, yaitu terdiri dari garasi, perumahan karyawan, dan fasilitas umum seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasi, penerimaan tenaga kerja. Jadi itu diharapkan memberikan kesempatan pada penduduk lokal yang akan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ada operasian perkebunan tebu, dimulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pengangkutan, dan terakhir itu pembongkaran dan penampungan tebu. Selanjutnya ada operasional pabrik pengolahan tebu seperti penggilingan, pemurnian, penguapan, dan kristalisasi. Selanjutnya operasional sarana penunjang, yaitu tempat penyimpanan bahan baku, pemanfaatan limbah padat, pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah yang berbahaya dan beracun. Nah, yang keempat ada tahap operasi, yaitu pemusatan hubungan kerja. Nah, pemusatan hubungan kerja akan dilakukan oleh PT Prima Alam Gemilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selanjutnya ada penataan lahan. Pada akhirnya itu setelah perusahaan perkebunan tebu menutup kegiatan produksi dan kegiatan lainnya, maka pihak perusahaan harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan konservasi lahan yang telah digunakan. Selanjutnya ada penyerahan aset sebagai tindak lanjut dan konsekuensi dan berakhirnya izin penggunaan lahan. Maka dengan status HGU, maka lahan tersebut kembali diserahkan kepada negara, sedangkan aset-aset perusahaan yang terdapat bersama dengan lahan tersebut sebagian diserahkan ke negara, pemerintah daerah, lainnya juga tetap dimiliki sebagai aset perusahaan. Selanjutnya ada deskripsi rona kehidupan awal. Nah, rona lingkungan hidup awal adalah gambaran awal tentang kondisi lingkungan pada lokasi rencana kegiatan yang akan didapatkan berdasarkan data primer, hasil survei di sekitar lokasi proyek, dan data sekunder dari instansi pemerintah dan sumber-sumber lain yang relevan. Nah, dalam studi ini, komponen rona lingkungan yang akan ditelaah adalah komponen geofisika kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Yang pertama itu komponen lingkungan yang terkena dampak. Komponen geofisika kimia meliputi iklim, geologi, kualitas udara, kebisingan, erosi dan sedimentasi, kualitas air, dan lalu lintas darat. Sedangkan komponen biologi itu meliputi flora darat, fauna darat. Nah, komponen sosial ekonomi itu meliputi kependudukan, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakat. Ada komponen sosial budaya meliputi asal-usul penduduk, adat istiadat, interaksi sosial budaya, pendidikan, agama, dan sikap dan persepsi. Selanjutnya ada komponen kesehatan masyarakat meliputi pola penyakit, vektor penyakit, fasilitas dan tenaga kesehatan, pelayanan keadaan sakit, dan sanitasi lingkungan. Nah, yang kedua ada usaha atau kegiatan yang di sekitar. Nah, lokasi kegiatan pemukiman tersebar di sekitar lokasi kegiatan, terutama di Desa Watu-Watu dan Desa di Dinabite, Kecamatan Lantarijaya, Kabupaten Bombana. Nah, kegiatan proyek di sekitar pemukiman masyarakat itu berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air melalui produksi limbah cair domestik. Selanjutnya ada identifikasi dampak potensial. Nah, proses identifikasi dampak potensial itu dilaksanakan berdasarkan pada interaksi antara deskripsi rencana kegiatan dengan rona kondisi lingkungan hidup awal. Nah, tahap kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu oleh PT Prima Alam Gemilang dibagi menjadi 4, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Nah, pada tahap prakonstruksi dimulai dari perizinan itu, dampak potensial yang diperkirakan timbul adalah peningkatan pendapatan asli daerah serta sikap dan perspektif negatif masyarakat. Selanjutnya ada sosialisasi dan konsultasi publik yang diperkirakan timbul, dampak yang diperkirakan timbul yaitu muncul sikap dan perspektif negatif masyarakat terhadap rencana pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu. Selanjutnya pembebasan lahan yang akan menimbulkan perkiraan dampak yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, serta sikap dan perspektif negatif masyarakat. Nah, yang kedua itu pada tahap konstruksi, yaitu penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan dan material, persiapan lahan, pembangunan tebu, dan pengolahan tebu yang akan menimbulkan dampak potensial yaitu perubahan iklim, penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air, peningkatan kebisingan, peningkatan erosi dan sedimentasi. Selain itu juga akan menimbulkan dampak potensial seperti hilangnya flora darat, berkurangnya biota air, dan menimbulkan dampak lain berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja masyarakat di daerah tempat tersebut. Nah, yang ketiga itu pada tahap operasi seperti penerimaan tenaga kerja operasi, operasian perkebunan tebu, operasional pabrik pengolahan tebu, dan operasional sarana penunjang yang akan menimbulkan dampak
potensial seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan biota air, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta gangguan kesehatan masyarakat dan penurunan sanitasi lingkungan. Nah, yang keempat ada tahap pasca operasi seperti pemusatan hubungan kerja, dan dampak potensial yang akan diperkirakan timbul itu seperti hilangnya kesempatan kerja, hilangnya peluang berusaha, hilangnya pendapatan masyarakat. Selanjutnya penataan lahan yang akan menimbulkan dampak berupa peningkatan kualitas udara, peningkatan kualitas air, peningkatan keanekaragaman flora, dan peningkatan PAD serta dan persepsi masyarakat. Dan selanjutnya ada penyerahan aset. Dampak potensial diperkirakan muncul yaitu peningkatan PAD serta persepsi dan sikap negatif masyarakat. Setelah mendapatkan informasi mengenai dampak potensial ini, selanjutnya kita menginventarisasi dampak potensial. Nah, proses identifikasi dampak potensial ini dilakukan dengan menggunakan metode matriks sederhana. Metode matriks sederhana digunakan untuk melihat interaksi antara komponen kegiatan sebagai sumber dampak dan komponen lingkungan sebagai penerima dampak. Nah, kita dapat lihat dampak potensial pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu ini melalui matriks ini. Nah, ada sekitar 4 komponen lingkungan yang diperhatikan, yaitu geofisika kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Nah, dapat dilihat pada tahap konstruksi dan operasional merupakan tahapan yang sangat berdampak bagi lingkungan geofisika kimia, Sosekbud, dan Kesmas. Selanjutnya, batas wilayah studi. Penentuan batas wilayah studi disesuaikan dengan karakteristik aktivitas serta besaran dampak kegiatan yang diperkirakan akan timbul serta jangkauan atau penyebarannya. Batas wilayah studi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan luas sebaran daerah dampak yang terpengaruh atas kegiatan proyek dan jenis dampak penting yang mungkin akan timbul. Batas wilayah studi ini merupakan batas wilayah terluar dari hasil tumpang susun batas proyek, ekologis, sosial, dan administratif. Nah, ada 4 batas wilayah studi pada pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu. Yang pertama itu batas wilayah studi proyek, yaitu rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik pengolahan tebu PT Prima Alam Gumilang adalah 3.000 hektare. Nah, batas wilayah studi ekologis yaitu sebaran debu dan material dari erosi dan badan-badan air yang terpapar oleh residu pemumpukan dan aplikasi pest control yang menyebabkan eutrofikasi, sedimentasi, dan pencemaran perairan. Nah, batas wilayah studi sosial yaitu pemukiman penduduk yang terkena dampak secara langsung yaitu Desa Tinabite dan Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bebana. Dan batas wilayah studi administratif yaitu Desa Watu-Watu dan Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bebana. Selanjutnya itu pelaksana studi. Nah, di dalam dokumen keandal itu adanya susunan pelaksana studi. Yang pertama itu ketua tim oleh Bapak Haji Muhammad Jahimidin, SSI, MSI dengan keahlian fisika lingkungan dan AMDAL penyusun. Nah, yang kedua yaitu anggota tim yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Basri, MSI dengan keahlian sosial budaya dan AMDAL penyusun. Nah, yang selanjutnya ada Bapak Darsan SP, MP dengan keahlian ilmu tanah dan AMDAL penyusun. Selanjutnya ada tim ahli. Nah, ahli budidaya oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Haji Andi Hairuni, RMSI, dan ahli teknik sipil oleh Bapak Insinyur Baso Mursidi, MSc, dan ahli kualitas air oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, MSI, dan ahli biologi Bapak Dr. Amirullah, MSI, dan ahli sosial budaya Dr. Haji Muhammad Basri, MSI, dan ahli sosial ekonomi yaitu Dr. Ilma Sari Mustakima Riansa, SP, MSc, dan ahli flora darat yaitu Al Basri, SHUT, MSI, dan ahli kesehatan masyarakat yaitu Dr. Haji Abdul Aziz Harun, SKM, MKes, dan ahli tanah yaitu Darsan, SP, MP. Itulah tadi penjelasan dari
kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau biasa disebut dengan KANDAL, yaitu rencana pembangunan dan pabrik pengolahan tebu oleh PT Prima Alam Gemilang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.